Thank you Dilan dan juga Aris. This is America. Gimana? Udah kayak Childish Gambino bukan? Tapi enggak lah, kita ngomongin soal Grammy ya. Karena sebelum masuk berita dari sepak bola Eropa, kita mau nyuguhin nih gol-gol cantik dari Liga Top Eropa. Ada 5 versi Net24. Ini dia golnya. Itu dia gol-gol kece dari akhir pekan lalu. Gimana? Yang mana favorit kalian? Oke, setelah deretan gol terbaik, kita lanjutkan dengan pesta setengah lusin gol Manchester City saat menjamu Chelsea di Etihad Stadium dalam pekan 26 Premier League. Di laga ini, Sergio Kun Aguero sukses jadi aktor kemenangan The Citizen lewat hat-trick ke-11-nya di Premier League. Wow! Matchday ke-26 Premier League jadi pekan terburuk tim London Chelsea. Bertamu ke Etihad Stadium markas Manchester City, anak asuhan Mauricio Sarri tak berkutik dibombardir 6 gol. Bahkan di babak pertama, The Blues telah kebobolan 4 gol lewat lesakan Raheem Sterling di menit 4. Sergio Aguero di menit 13 dan 19. Serta gol Ilkay Gundogan di menit 25. Ini jadi pertama kalinya The Blues kebobolan 4 gol di babak pertama sejak tahun 1999 silam. Akan tetapi untuk The Citizen ini bukan pertama kalinya. Tahun 1977 mereka juga pernah 4 kali membobol gawang Chelsea hanya di babak pertama. Memasuki babak kedua, The Citizen kembali menambah keunggulan. Lagi-lagi melalui Sergio Kun Aguero di menit 56. Gol ini pun tak hanya membuatnya menjadi top scorer sementara Premier League dengan 17 gol, tetapi juga bikin Aguero catatkan 11 kali hat-trick di Premier League. Torehan ini sekaligus menyamai pencapaian Alan Shearer sebagai pencetak hat-trick terbanyak dalam sejarah Premier League. Selain itu, tambahan 3 gol ini juga sekaligus menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester City dengan 160 gol. Ia berhasil melewati catatan Eric Brook dan Tommy Johnson yang sama-sama mengumpulkan 158 gol di Premier League. Sementara gol penutup pesta gol The Citizen dicetak oleh Raheem Sterling di menit 80. Torehan 2 gol ini buat Sterling terlibat di 50 gol City di Premier League sejak awal musim lalu dengan rincian 30 gol dan 20 assist. Untuk anak asuhan Pep Guardiola, cetak 6 gol dalam satu laga jelas bukan sesuatu yang baru musim ini. The Blues jadi korban ketiga setelah Huddersfield dan Southampton yang lebih dulu menjadi korban. Namun sebaliknya untuk Chelsea ini jadi yang pertama kalinya dalam sejarah klub. Mereka kebobolan 6 gol di semua kompetisi sejak 28 tahun silam. Rekor buruk ini pun seolah membuat nasib sang pelatih Mauricio Sarri berada di ambang pemecatan. I don't know. You have to ask to the club. I don't know. I am worried about my team. I am worried about the performance. But my job is always at risk. So I am not worried about the club. You have to ask to the club. Berbeda dengan nasib Sarri, pelatih Manchester City Pep Guardiola semakin optimis mampu mengulang pencapaian mereka musim lalu. We are leader, but Liverpool has one more game, and I think my feeling is going to finish in the end. The last games important is again after we have done last season being there. That is when I am proud the most satisfied. Normally the people fell down after what we have done last season, and still we are there, and that is nice, really nice. Tambahan 3 poin ini memang belum membuat mereka memiliki jarak dengan Liverpool karena sama-sama mengoleksi 65 poin.
Namun The Citizen mampu mengunci puncak klasemen karena unggul produktivitas gol yakni dengan selisih gol plus 54 berbanding plus 44 milik The Reds. Sementara Chelsea harus turun ke peringkat 6 dengan koleksi 50 poin. Milik Chelsea, Roman Abramovich pasti kayaknya sekarang mulai gatel nih, udah mulai mikirin mau mencat pelatihnya apa enggak ya. Tapi dan juga di berita-berita di media Inggris juga bilang Sarri bisa nggak bertahan sampai akhir musim. Tapi kita lihat aja, masa sih di musim perdana udah dipecat? Kasih kesempatan dulu dong, kasih belanja pemain mahal dulu, kasih kesempatan dulu untuk bisa beradaptasi, baru bisa kelihatan Sarri sebagus apa. Oke, dan ada beberapa cerita menarik nih dari kalangan telak Chelsea atas Manchester City ini. Satunya adalah Sarri yang nggak mau berjabat tangan sama Pep Guardiola setelah laga berakhir. Jadi Sarri ini langsung cepat-cepat menjuru ruang ganti dan terlihat melewati uluran tangan Pep yang kelihatan ngajak salaman ya. Seperti di video, akhirnya asisten Sarri Gianfranco Zola yang menghampiri Pep dan seolah berusaha meredam kesalahpahaman ini. Dan di sesi konfer, Sarri bilang kalau dia alasannya nggak melihat Pep dan hanya fokus berjalan menuju ruang ganti, udah kayak pakai kacamata itu ya. Dia bilang hubungannya sama Pep nggak ada masalah dan tetap baik. Pep pun juga seolah membela dan bilang kalau Sarri tidak melihatnya dan dia tidak punya masalah dengan Sarri. Bahkan Pep memaklumi kondisi Sarri di musim pertama yang berat bersama Chelsea. Nah, selain Sarri dan Pep, sosok wasit di laga ini yaitu Mike Dean lagi-lagi menyita perhatian ya. Jadi saat laga selesai, ia dengan sengaja nyembunyiin bola di laga ini dari Sergio Aguero yang cetak hat-trick. Seperti yang kita tahu, kalau bola pertandingan memang berhak jadi milik seseorang pemain yang berhasil cetak hat-trick. Dan saat Aguero mendekatinya, Mike Dean sempat bercanda, nyembunyiin di belakang bola, belakang bajunya ya. Setelah Aguero minta, akhirnya Mike Dean ngasih. Nggak tahu tuh, ada keringet-keringetnya Mike Dean kayak apa, tetap mau diterima Aguero dipajang ya. Jadi saat laga selesai, ada pemandangan yang berbeda juga dari back Chelsea Antonio Rudiger. Saat main Chelsea lain menuju ruang ganti, Rudiger justru jalan ke tribun mendukung Chelsea. Selain ngasih jersinya untuk salah satu fans, dia juga berusaha untuk meminta maaf pada fans yang datang ke Etihad atas hasil yang sangat mengecewakan. Bahkan saat dia ngasih itu juga ada yang ngebuang tiket perusahaan Chelsea sebagai tanda kekecewaan kepada Chelsea. Oke, usai jeda, Net 24 akan kembali dengan informasi menarik dari Liga Top Eropa lainnya, jadi jangan kemana-mana. Kembali Net 24, kita lanjut lagi dari pekan ke-26 Premier League yang menyimpan sejumlah fakta menarik dan gak boleh dilewatkan. Mulai dari Liverpool yang kembali ke jalur kemenangan sampai Manchester United yang akhirnya bisa menembus klasemen 4 besar. Setelah meraih 2 hasil imbang beruntun di 2 pekan sebelumnya, pada pekan 26 Premier League, Liverpool akhirnya kembali mampu raih 3 poin saat menjamu Bournemouth di Stadion Anfield. Turun dengan trio andalannya Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah di lini depan, anak asuh Jurgen Klopp langsung buka keunggulan di menit ke-24. Menerima umpan James Milner, sundulan Mane sukses bersarang di gawang tim tamu yang dikawal oleh Arthur Boruk. Spesial bagi Mane, ini jadi kali pertama dirinya mampu cetak gol di 4 pertandingan beruntun Premier League. Selain itu, tambahan 1 gol ini pun menggenapkan koleksinya menjadi 12 gol di ajang Premier League musim ini. 10 menit berselang, tuan rumah berhasil gandakan keunggulan. Umpan lambung Andrew Robertson berhasil diselesaikan dengan tendangan chip terukur gelandang The Reds asal Belanda, Georginio Wijnaldum. Ini jadi gol pertamanya sejak terakhir kali bulan September lalu atau jadi gol kedua Wijnaldum di musim ini. Di awal babak kedua, Liverpool kembali perbesar keunggulan setelah Mohamed Salah berhasil memanfaatkan umpan Roberto Firmino. Tambahan 1 gol di laga ini jadikan Bournemouth sebagai salah satu tim yang paling sering dibobol oleh pemain asal Mesir di ajang Premier League. Hingga saat ini Salah tercatat telah cetak 6 gol dari 4 pertandingan kontra The Cherries. Selain berhasil amankan poin penuh, laga ini juga menandai kembalinya bek kanan andalan The Reds Trent Alexander-Arnold. Pemain asal Inggris ini sebelumnya harus absen di 3 pertandingan Premier League terakhir karena cedera lutut. Kemenangan juga berhasil diraih oleh tim papan atas lainnya Tottenham Hotspur saat ladeni perlawan Leicester City di Stadion Wembley. Mendominasi jalannya laga, anak asuh Mauricio Pochettino berhasil buka keunggulan lewat sundulan kepala Davinson Sanchez, memanfaatkan umpan Christian Eriksen. Tak cuma buat assist, Eriksen juga berikan sumbangan 1 gol lewat tendangan dari luar kotak penalti. Ini jadi gol ke-20 pemain asal Denmark ini yang tercipta dari luar kotak penalti. Sejak jalani debutnya pada 2003 lalu, tercatat tak ada pemain lain yang mampu melebihi pencapaian tersebut. Kubu tim tamu sebenarnya sempat memperkecil kedudukan lewat sontekan jarak dekat Jamie Vardy. 1 gol ke gawang The Lily White Spoons akan teruskan tren positif Vardy ketika bertemu tim-tim penghuni 6 besar. Sejak musim 2011-2012, striker asal Inggris ini tercatat telah koleksi 29 gol kontra tim Big Six. Jumlah ini hanya kalah dari catatan striker andalan Manchester City Sergio Aguero yang telah catat 43 gol. Namun sayang, gol dari Vardy ini seakan tak berarti. Karena Spurs kembali menjauh setelah Son Heung-min berhasil cetak gol ketiga tuan rumah lewat skema serangan balik. Kemenangan 3-1 ini jadi kemenangan ke-20 Spurs dari 26 pertandingan musim ini. Catatan ini merupakan torehan terbaik klub kedua sepanjang sejarah.
Catatan lebih baik sebelumnya pernah diukir pada tahun 1960-1961, di mana Spurs sukses raih 22 kemenangan dari 26 pekan perdana kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sementara itu seakan tak ingin kalah dari Liverpool dan Tottenham Hotspur, poin penuh juga kembali diraih oleh Manchester United saat bertandang ke markas tim promosi Fulham. Dalam periode 25 menit pertama, MU sudah berhasil unggul 2 gol yang masing-masing dicetak oleh Paul Pogba dan Anthony Martial. Dengan tambahan 1 gol dan 1 assist di laga ini, Martial kini tercatat telah berkontribusi dalam 50 gol MU sejak debutnya, di mana 33 diantaranya berupa gol, sementara 17 lainnya berupa assist dari total 106 laga. Catatan Martial bahkan lebih baik daripada Cristiano Ronaldo yang membutuhkan 118 laga untuk berkontribusi dalam 50 gol untuk MU dengan rincian 32 gol dan 18 assist. Di sisa pertandingan, MU mampu menambah 1 gol tambahan lewat eksekusi penalti Paul Pogba. Tambahan 2 gol di laga ini membuat Pogba berhasil catatkan rekor pribadi, yaitu mampu cetak 2 digit gol di ajang kompetisi domestik. Hingga pekan ke-26, mantan pemain Juventus ini tercatat telah buat 11 gol, di mana 8 diantaranya tercipta di era Solskjaer. Tak hanya pertahankan posisi United di posisi 4 klasemen sementara, hasilnya juga teruskan catatan impresif setan merah yang tak terkalahkan di 11 laga terakhir kontra Fulham, dengan catatan 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Posisi MU di peringkat 4 masih terus diikuti oleh Arsenal, yang di laga lainnya sukses meraih poin penuh saat melawan ke markas Huddersfield Town. Di babak pertama, anak asuh Unai Emery langsung berhasil unggul 2 gol lewat aksi Alex Iwobi dan Alexander Lacazette. Ini jadi kali pertama The Gunners mampu unggul minimal 2 gol di jeda pertandingan saat jalani laga tandang sejak Agustus 2016, saat jalani laga kontra Watford. Di babak kedua, tuan rumah mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri Sead Kolasinac. Bagi Arsenal, kemenangan di markas Huddersfield ini jadi kemenangan tandang perdana dari 7 laga tandang terakhir. Kali terakhir Arsenal mampu raih kemenangan di markas lawan terjadi pada November lalu saat mereka melawat ke kandang Bournemouth. Pasukan Unai Emery kini berada di urutan kelima dengan koleksi 50 poin. Oke, udah kenyang dengan info dari Premier League. Sekarang kita geser ke Italia. Giornata 23 jadi pekannya tim papan-papan atas nih. Juventus berhasil menang telak 3-0 atas Sassuolo. AC Milan juga menang 3-0 atas Cagliari. Sementara Inter Milan akhirnya raih kemenangan perdana di tahun 2019. Hasil positif diraih AC Milan pada pekan ke-23 Serie A Italia saat berhadapan Cagliari di Stadion San Siro. Tanda-tanda keperkasaan Milan sudah dimulai sejak menit ke-13 saat mereka membuka rekening dari gol bunuh diri Luca Capitelli. 9 menit berselang, Milan mampu memperlebar jarak menjadi 2-0. Bintang muda Rossoneri Lucas Paqueta mencatatkan namanya di papan skor. Gol perdananya ini kemudian dipersembahkan untuk para korban kebakaran di Akademi Klub Flamengo Brazil, karena memang Paqueta merupakan lulusan akademi tersebut. Pada babak kedua, dominasi Milan terus berlanjut. Menit ke-62, striker baru Krzysztof Piątek juga menciptakan gol untuk membawa Milan menang 3-0. Gol ini membuatnya sudah mencetak total 4 gol di 3 laga terakhir. Raihan 3 poin sukses mengangkat AC Milan ke zona Liga Champions, atau posisi 4 besar klasemen sementara Serie A Italia dengan total poin 39. Selain itu, laga ini juga menjadi laga idaman sang pelatih Gennaro Gattuso karena skuadnya berhasil bermain sporadis dan total melepaskan 19 shot yang 11 diantaranya tepat menuju sasaran, atau menjadi yang tertinggi selama tim ini ditangani Gattuso. Sementara Juventus berhadapan dengan tim semenjana Sassuolo pada laga yang digelar di Mapei Stadium. Di awal laga, Juve sempat tertekan. Kesalahan back pass di lini belakang sinyonya tua hampir dimanfaatkan oleh Filip Juricic. Beruntung, Wojciech Szczęsny masih bisa menyelamatkan bola. Meski berbau pelanggaran, namun wasit menyatakan tidak ada pelanggaran setelah menganalisis VAR. Memasuki menit ke-23, Juve akhirnya mampu membuka keunggulan. Sami Khedira sukses melesakkan bola ke gawang Sassuolo usai memanfaatkan bola muntah sepakan Cristiano Ronaldo. Di babak kedua, laga berjalan ketat. Meski lagi-lagi sempat tertekan, Juve justru berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini lewat Cristiano Ronaldo pada menit ke-70. Tambahan 1 gol ini membuatnya sudah mencetak 20 gol di semua kompetisi musim ini. Catatan ini juga membuatnya sudah mencetak setidaknya 20 gol satu musim dalam 13 musim berbeda. Selain itu, menariknya Ronaldo melakukan selebrasi dengan gaya khas rekannya Paulo Dybala. Gestur CR7 merupakan tribut untuk menyemangati Dybala yang dicadangkan pada laga tersebut. 16 menit berselang, CR7 kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini dengan mengirimkan umpan yang berbuah gol bagi Emre Can. 3-0, Juve menutup laga dengan kemenangan.
Hasil ini membuat Juve masih kokoh di puncak klasemen sementara Serie A Italia dan terus menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di 5 liga top Eropa. Sementara di laga sebelumnya, Inter yang sudah 3 pekan tidak meraih kemenangan, bertandang ke markas tim papan tengah Parma di Stadio Ennio Tardini. Kedua tim bermain Spartan di laga ini. Jual beli serangan pun terjadi sejak menit awal hingga babak kedua. Tapi sang tamulah yang akhirnya mampu memecah kebuntuan. Lautaro Martinez menjadi aktor kemenangan Inter. 2 menit usai masuk sebagai pemain pengganti, pemain Argentina ini mampu menaklukkan kiper Parma. Selain menjadi gol kemenangan, gol ini juga spesial untuk Raja Nenggolan yang akhirnya berhasil membuat assist pertamanya untuk Inter di Serie A Italia. Kemenangan tim biru hitam berhasil memutus tren negatif mereka di 3 laga terakhir, sekaligus membuat mereka masih bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan 43 poin. Dan selanjutnya kami juga ada kabar penting seputar olahraga lainnya yang akan kami rangkum dalam info berikut. Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I go to keep you, to keep you? Yes, terima kasih Anda masih menyaksikan Net 24. Tanya Inggris dan Italia, kita juga punya cerita menarik dari liga lainnya, termasuk Liga Portugal dan juga Liga Prancis. Ada rekor kemenangan yang diukir klub asal Portugal Benfica setelah tribut terakhir dari Nantes untuk Emiliano Sala. Benfica mengukir kemenangan spektakuler dengan skor telak 10 gol tanpa balas atas Nacional akhir pekan kemarin, yang juga menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Primeira Portugal sejak 55 tahun silam. Menariknya, kontribusi pesta gol di Estadio da Luz cukup merata yang didesakkan oleh total 8 pemain. 10 gol kemenangan tersebut tercipta dari rangkaian gol Alejandro Grimaldo serta Bres Haris Seferovic di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua giliran gol dari Joao Felix, Pizzi, Pero, Ruben Dias, dan Bres Jonas serta gol Rafa. Selisih hasil skor ini pun turut menyamai pencapaian yang dibukukan Benfica pada tahun 1964. Saat itu mereka juga menang dengan skor serupa atas Seksial. Meski begitu, kemenangan ini tak merubah posisi Benfica yang tetap berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi 50 poin atau selisih 1 poin dari Porto di puncak klasemen. Momen mengharukan terjadi di Ligue 1 Prancis akhir pekan lalu. Para pemain dan penggemar memberi penghormatan terakhir kepada Emiliano Sala sebelum laga Nantes kontra Nîmes di pekan ke-24. Sala dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh ke Selat Inggris bulan lalu, atau setelah pindahannya ke Cardiff City dari Nantes. Berita tersebut secara resmi diumumkan setelah diidentifikasi oleh otoritas Inggris pada hari Kamis lalu, atau sehari setelah tubuhnya ditemukan dari runtuhan pesawat di bawah laut. Semua yang hadir di Stade de la Beaujoire, mulai dari pemain Nantes yang menggunakan jersey hitam dengan nama Sala, pemain tim tamu hingga para staf dan supporter kedua tim memberi penghormatan sesaat sebelum kick-off. Sayang di laga tersebut Nantes justru harus dipermalukan oleh sang tamu dengan skor 2-4. Selain Sala, duka mendalam juga dirasakan dari dunia olahraga setelah kebakaran yang terjadi di pusat latihan klub Brazil Flamengo. Kiriman doa dan belasungkawa terus mengalir dari banyak pihak, salah satunya dari Liga Esports LOL Brazil.
Pada satu laga Brazilian League of Legends Championship Summer 2019 di pekan kelima, panitia menyelenggarakan tribut untuk tragedi kebakaran yang menimpa fasilitas latihan klub Flamengo Brazil yang menyebabkan 10 pemain muda meninggal dan 3 lainnya terluka. Sebelum laga yang pertemukan tim Flamengo Esports dan tim Uppercut, 1 menit mengheningkan cipta digelar. Sementara laga ini sendiri akhirnya dimenangkan oleh Flamengo Esports dengan skor 1-0. Dan hasil ini membuat tim yang juga masih berada di bawah satu manajemen dengan tim sepak bola Flamengo ini terus memimpin klasemen CBLOL Summer 2019 dengan total nilai 8-1 yang dikumpulkan dari 7 pertandingan. Jadi sampai sekarang penyebab terjadinya kebakaran belum juga diketahui ya, tapi kemungkinan besar adalah hubungan arus pendek dari pendingin udara pusat. Nah, menurut pemerintah kota, wisma tempat tinggal para pemain akademi ini juga tidak sesuai dengan izin bangunan, karena izin lahan aslinya adalah untuk lahan parkir. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Net 24 malam ini. Mewakili Aris Satya di Lahan 3 dan seluruh kru yang bertugas, saya Panji Suryono, terima kasih dan selamat malam.